Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kata-kata bijak dari Nabi Isa alaihissalam ya. Kenapa saya sekarang mencantumkan mengupload tentang Nabi Isa alaihissalam juga berkenaan dengan sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru ya, menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi ada umat Islam yang mengucapkan selamat hari Natal, ada juga yang tidak mengucapkan hari Natal. Nanti saya akan ulas di bagian akhir ya. Tapi kita akan baca dulu. Yang pertama adalah kata-kata bijak dari Nabi Isa alaihissalam, yakni harta dunia, tentang harta dunia. Jadi orang yang haus terhadap harta, dia seperti minum air lautan, tidak akan pernah merasa segar, malah terasa minum, terasa kering kerongkongan. Sekali lagi, orang yang haus terhadap harta, dia seperti minum air lautan, tidak akan pernah merasa segar, malah terus minum, terasa kering dan kerongkongan. Jadi memang betul, kalau kita minum air laut, yaitu ya asin, itu tidak akan pernah menyegarkan dan kita akan terus haus. Jadi itulah definisi kita mengejar harta dunia, tidak akan tidak akan ada ujungnya ya. Ketika sudah mempunyai satu gunung emas, maka akan menginginkan gunung emas yang lain. Jadi ketika sudah punya satu rumah, akan menginginkan rumah yang lain. Ketika sudah punya harta banyak, akan menginginkan harta yang lebih banyak lagi, gitu ya. Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi manusia tidak akan pernah puas, bahkan hewan saja misalnya, dia cukup makan, makan cukup, dia tidak memerlukan apapun. Kadang manusia itu dia tidak akan merasa puas kalau sudah dikasih satu gunung emas, dia akan meminta gunung emas berikutnya. Jadi ini Nabi Isa alaihissalam ini mengatakan tentang harta dunia, orang yang haus terhadap harta, dia seperti minum air lautan, tidak akan pernah merasa segar, malah terus minum, terasa kering kerongkongan. Jadi semakin terus meminum air lautan, akan terasa semakin haus dan haus lagi ya. Ya banyak ya konglomerat ya, Raja Salman dan sebagainya punya mobil ya. Raja Salman, Raja Brunei itu punya satu mobil, akan punya mobil lagi sampai koleksi mobil gitu ya. Berikutnya adalah rumah asal. Wahai anak Adam yang lemah, bertakwalah dimanapun kalian berada, sebab kalian di dunia ini hanya sebagai tamu. Karena hanya sebagai tamu, maka kalian akan kembali ke rumah asal kalian. Ya, kita semua akan kembali ke rumah asal kita. Nanti kita dari tanah akan kita kembali ke tanah, gitu ya. Kita dari tanah, kita akan kembali ke tanah. Ya. Kita terbuat dari tanah, maka kita akan kembali ke tanah lagi, ya, kuburan ya. Maka di sini, wahai anak Adam yang lemah, bertakwalah dimanapun kalian berada, sebab kalian di dunia ini hanya sebagai tamu. Karena hanya sebagai tamu, maka kalian akan kembali ke rumah asal kalian ya. Kita akan kembali ke rumah asal kita ya. Jadi dunia ini hanya tempat persinggahan. Jadi seperti kita sedang berjalan di padang yang luas, kemudian berhenti sejenak masuk toilet, itulah dunia. Atau seperti kita mencelupkan jari kita ke lautan. Nah, tetesan air lautan itu adalah yang menetes di ujung jari kita, itu adalah dunia. Sedangkan lautan itu adalah akhirat ya. Jadi rumah asal kalian ini nanti rumah keabadiannya adalah di akhirat ya. Jadi di sini Nabi Isa berkata, wahai anak Adam yang lemah, bertakwalah dimanapun kalian berada ya. Bertakwa dimanapun kalian berada, maupun di lautan, di daratan, di udara, kita harus bertakwa. Sebab kalian di dunia ini hanya sebagai tamu. Karena hanya sebagai tamu, maka kalian akan kembali ke rumah asal kalian, yakni perkampungan akhirat. Nah, itu nanti
rumah kita adalah perkampungan akhirat, ya lebih jauh dari kuburan itu sendiri. Kita dari tanah akan kembali ke tanah, dan asal kita adalah dari akhirat akan kembali ke akhirat lagi. Jadi ini dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Jadi bahkan ruh-ruh manusia itu sudah diciptakan sebelum bumi diciptakan, ya. Bahkan ruhnya Nabi Muhammad, ya, nurun ala nurin, itu sudah diciptakan sebelum diciptakannya alam semesta ini, ya. Nurun ala nurin, sebelum diciptakan makhluk yang lain, Nur Muhammad itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Sebelum diciptakan bumi, langit, gitu ya. Nur Muhammad itu diciptakan lebih dahulu. Jadi Allah menciptakan nur ala nurin, baru diciptakan alam semesta ini. Dan kemudian ruh-ruh manusia dan lainnya juga sudah diciptakan sebelumnya. Jadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz kita. Jadi rumah asal kita adalah perkampungan akhirat. Jadi kampung kita yang sebenarnya kampung akhirat, gitu ya guys, ya. Jadi wahai anak Adam yang lemah, bertakwalah dimanapun kalian berada, sebab kalian di dunia ini hanya sebagai tamu. Karena hanya sebagai tamu, maka kalian akan kembali ke rumah asal kalian, perkampungan akhirat, ya. Atau yang lebih singkatnya, kita akan kembali ke tanah, ya. Di tanah, kembali ke tanah, nanti dibangkitkan kembali, nanti akan menghuni perkampungan akhirat, ya. Nah, kemudian di sini Nabi Isa alaihissalam juga berbicara tentang jadikanlah masjid kalian sebagai rumah. Jadi maksudnya masjid di sini adalah tempat ibadat. Tempat ibadat itu dijadikan jadi rumah. Jadikanlah menjadi rumah, maksudnya kita bersinggah dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadikan masjid itu sebagai tempat rumah. Artinya sering berdiam di dalam masjid, gitu ya. Sering berdiam di dalam masjid atau dari masjid ke masjid, gitu. Kemudian berikutnya, menangis. Tentang menangis, Nabi Isa alaihissalam ini banyak memberi pelajaran kepada mata kalian untuk menangis karena banyak dosa kalian, banyaknya dosa-dosa kalian. Jadi sempatkan kita, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak sempatkan untuk menangis, ya. Sempatkan untuk menangis, ya. Entah sehari sekali, entah seminggu sekali, sebulan sekali, kita sempatkan untuk menangis. Karena di dalam tangisan itu banyak memberikan arti, ya, gitu ya. Jadi semakin banyak menangis, maka jiwa kita tidak akan kering. Jadi bahkan orang yang tidak pernah menangis, jiwa kita akan kering, ya. Jadi sekali-kali kita harus menangis, ya, malam hari, entah kita pas sujud, entah kita pas kapanpun, gitu ya. Kita sesekali harus menangis, ya. Menangis, meratapi, ya, tentang dosa-dosa kita. Banyak dosa-dosa kita. Semua orang punya dosa, ya. Semua orang punya dosa. Jadi banyak menangis, ya. Walaupun kita bahagia, sempatkan entah sehari sekali, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, setahun sekali minimalnya, kita menangis, ya. Menangis. Kemudian berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tentang sabar. Ajarkan pada tubuh kalian untuk sabar. Jadi caranya misalnya sabarnya hati, sabarnya mata, sabarnya telinga, sabarnya mulut. Nah, beda-beda, ya. Jadi sabarnya mulut, ya, menahan lapar, ya. Sabarnya mulut menahan lapar, menahan haus, ya. Misalnya puasa, ya, gitu ya. Puasa itu melatih kesabaran, seperti kita menahan untuk makan, untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak ngomongin orang lain, menahan tidak untuk marah-marah, menahan untuk tidak ngomel-ngomel. Jadi sabarnya mulut itu seperti itu. Jadi sabarnya mulut seperti kita menahan haus, menahan lapar, kemudian menahan menggunjingkan orang lain, menahan gibah, menahan untuk mengomongkan orang lain. Nah, itu sabar. Jadi ajarkanlah kepada tubuh kalian untuk sabar. Sabarnya tangan, sabarnya mata, sabarnya telinga, dan lain sebagainya, ya.
Oke. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan tentang tafakur. Ya, Nabi Isa alaihissalam ini ajarkan hati kalian untuk selalu tafakur. Ya, untuk tafakur. Jadi mungkin bagi ada yang mau komen, silakan komen apa itu tafakur, ya. Merenungi tentang ciptaan alam, tentang manusia, tentang alam, tentang Tuhan, dan tentang tumbuhan. Kita mentafakuri, mentadaburi, mensyukuri, dan lain sebagainya, ya. Banyak tentang tafakur ini akan luas, ya. Mungkin nanti di lain kesempatan nanti akan saya bahas. Kemudian adalah tentang rezeki. Nabi Isa alaihissalam juga menggarisbawahi tentang rezeki. Jangan terlalu berpikir dan repot tentang rezeki esok hari, karena itu kesalahan dan menandakan kalian masih bergantung kepada kekayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan terlalu berpikir dan repot tentang rezeki esok hari, karena semua rezeki itu sudah ada takarannya. Jadi sudah tepat waktunya, sudah tepat orangnya, sudah tepat besarnya, jumlahnya, gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikir dan repot tentang rezeki esok hari, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itu kesalahan dan menandakan kalian masih bergantung kepada kekayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita harus ganti itu adalah kita bergantung kepada Allah, ya, bukan bergantung pada rizki, ya, karena rizki itu masih bagian daripada makhluk, ya. Jadi jangan terlalu berpikir dan repot tentang rezeki esok hari. Esok hari pasti ada rezekinya, ya, semua orang pasti ada rezekinya. Apa yang masuk ke dalam mulut kita, mulut anak-anak kita dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan, ya. Bahkan seekor burung gitu, kan ada kisahnya gitu, ada seorang manusia, ya, di hutan dan lain sebagainya, tetap diberi makan oleh seekor burung. Ada kisahnya gitu, ya. Ada yang burung yang memberi makan kepada manusia, roti dan lain sebagainya. Ketika diasingkan, ya, nabi sekalipun, ya, ketika diasingkan dan lain sebagainya, tetap diberi makan oleh banyak kisah, ya. Ada burung, kemudian ada juga dikasih makan oleh burung, ada bayi di hutan, kemudian diasuh oleh binatang, gitu kan, banyak kisahnya. Jadi sudah ada rezekinya masing-masing, ya. Bahkan seorang yang duduk-duduk di masjid saja juga ada rezekinya, gitu, ya. Pernah berkisah, ya, berkisah ulama-ulama salaf itu pernah berkisah, ya, gitu, ya. Ada yang seorang ulama yang mencari nafkah, mencari rezeki. Kemudian ada yang seorang ulama yang mengajari ilmu, ya, hanya mengajari ilmu dan duduk-duduk di masjid mengajari ilmu. Kemudian timbullah perdebatan antara dua ulama tersebut, gitu, ya. Tapi sebelumnya ulama yang mencari rezeki itu tiba-tiba datang membawa makanan kepada ulama yang mengajarkan ilmu, ulama yang hanya duduk-duduk di masjid dan mengajarkan ilmu. Kemudian mulailah perdebatan, mana yang lebih utama, mencari nafkah atau mengajarkan ilmu, gitu, ya. Nah, kemudian kata ulama yang mencari nafkah, gitu, bekerja itu, kata dia mengatakan bahwa yang paling utama adalah mencari nafkah, gitu, ya, mencari nafkah. Kemudian ada ulama yang berkata, yang mencari ilmu itu mengatakan, kamu tidak bisa melihat bahwa kamu sendiri yang membawa makanan pada aku, berarti rezeki aku sudah Allah tentukan, gitu, ya. Sedangkan kamu dari pagi sampai sore mencari makanan, sedangkan makanan yang kamu berikan kepada diriku ini itu termasuk bagian daripada rezeki. Akhirnya kedua ulama itu saling tersenyum. Jadi akhirnya tidak ada yang mutlak. Jadi yang satu mengagungkan ilmu atau yang satu mengagungkan tentang mencari rezeki dan lain sebagainya, ya. Jadi sama-sama pentingnya, tetapi kita jangan
menjustifikasi bahwa ini sesuatu yang lebih penting daripada ini, gitu ya. Semuanya penting. Jadi mencari rezeki penting, mengajarkan ilmu juga penting, gitu ya. Jadi di situ ya ada perbedaan pendapat di situ. Jadi jangan terlalu berpikir dan repot tentang rezeki esok hari, karena itu kesalahan dan menandakan kalian masih bergantung kepada kekayaan daripada bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang berikutnya adalah tentang dunia. Nabi Isa alaihissalam berkata, sebagaimana tak mungkin jadikan buih lautan sebagai rumah, maka jangan jadikan dunia sebagai sesuatu yang abadi. Jadi sekali lagi, jangan jadikan dunia ini sesuatu yang abadi. Mungkin esok lusa kita akan mati, ya. Mungkin usia itu tidak kenal kematian itu tidak kenal usia. Mau usia muda, tua, besok lusa bisa mati. Entah terkena gempa, kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, tiba-tiba tidur meninggal dan sebagainya, banyak kejadian. Ya, jadi tidak kematian itu tidak menunggu dia tua dulu, tidak. Jadi kematian itu seperti cabutan, ya. Bukan pilihan, kematian itu bukan pilihan tapi cabutan. Dicabut satu-satu, cabut nyawa. Tidak mesti tua. Bisa jadi yang masih bayi meninggal. Bisa jadi yang masih muda meninggal lebih dulu. Bisa jadi yang tua malah belakangan yang meninggal. Atau bisa jadi yang tua meninggal lebih dulu. Bisa jadi semuanya. Jadi sebagaimana tak mungkin jadikan buih lautan sebagai rumah, maka jangan jadikan dunia sebagai sesuatu yang abadi. Dunia tidak akan kekal abadi, ya. Hanya sementara. Yang tadi saya bilang bahwa dunia itu seperti kalian mencelupkan jari di lautan. Nah, tetesan airnya itu adalah dunia. Sedangkan lautan itu sendiri adalah akhirat, ya. Jadi dunia ini hanya sementara, fata morgana. Oke, berikutnya adalah harta dunia. Nabi Isa alaihissalam berbicara bahwa orang yang haus terhadap harta, dia seperti minum air lautan, tidak akan pernah merasa segar, malah terus minum terasa kering dan kelangsungan. Tadi udah ya, ini ya, mungkin ada repeat. Oke, nah itu dia ada 10 ya, atau 10 atau 11 kata-kata bijak dari Nabi Isa alaihissalam. Oke, berikutnya bahwa saya tadi sudah berjanji bahwa akan menjelaskan tentang bagaimana hukumnya mengucapkan hari Natal, ya, hari Natal kepada umat Kristiani, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ada perbedaan pandangan dari pandangan umat Islam. Sebagian umat Islam bahwa mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Isa, Yesus itu yang disalib itu bukan Isa, tapi Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi ada yang berpendapat Natal itu bukan Maulid Nabi Isa, yaitu ya, bukan Maulid Nabi Isa, karena Nabi Isa sendiri diangkat oleh Tuhan, jadi tidak mati terbunuh. Jadi nanti akan ditampilkan kembali di hari kiamat, di hari akhir, ya, di akhir dunia. Nanti Nabi menjelang kiamat itu Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk membunuh Dajjal, ya. Dajjal, jadi Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, ya. Jadi Nabi Isa tidak meninggal, jadi nanti akan diturunkan kembali, ya, sang Mesias itu akan diturunkan kembali untuk di akhir zaman nanti, ya, gitu ya, menjelang kiamat nanti, ya. Jadi wallahu alam. Jadi seperti itu. Jadi ada yang mengucapkan, umat Islam kita tidak perlu berpolemik, boleh mengucapkan atau tidak boleh mengucapkan. Yang mengucapkan selamat Natal silakan, yang tidak mengucapkan selamat Natal juga silakan, ya. Anggap saja yang misalnya semua adalah keturunan Nabi Adam, ya, semua juga keturunan Nabi Adam. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kita ini berukhuwah, itu ada ukhuwah Islam, ya. Ukhuwah, ya, hubungan kekerabatan sesama muslim.
ya Islam ya. Ada ukhuwah insaniyah. Jadi kita saling hormat menghormati sesama manusia ya. Jadi yang umat Kristen juga manusia, semua keturunan Nabi Adam. Umat Islam juga semua keturunan Nabi Adam. Jadi di sini perlu kedewasaan kita dalam berpikir, dalam bertindak dan berucap, tetapi kita juga jangan memaksakan kehendak. Ya, bagi yang mau mengucapkan selamat Natal silahkan. Tidak boleh menyalahkan yang mengucapkan selamat Natal atau yang tidak mengucapkan selamat Natal, tidak boleh ya. Jadi kita saling menghargai satu sama lain ya. Karena prinsipnya pandangan berbeda-beda itu adalah rahmat ya. Perbedaan adalah rahmat. Jadi jangan sampai yang satu mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat, itu menjelekkan yang mengucapkan selamat, tidak boleh juga ya. Kemudian yang mengucapkan selamat juga tidak boleh yang menjelekkan yang tidak mengucapkan selamat. Kita harus saling menghormati, menghargai gitu ya. Jadi kita ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Jadi sesama Muslim juga sesama insan, sama manusia. Jadi kita harus saling hormat menghormati atas perbedaan pendapat itu. Oke, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. See you, bye bye.